Bisnis pernikahan jadi salah satu yang terdampak karena wabah COVID-19. Pengusaha dituntut untuk inovatif agar tetap bertahan saat banyak acara pernikahan ditunda. Setelah 10 tahun berpacaran, Adi dan Ika seharusnya bisa mengakhiri penantian, menikah di bulan April tahun ini. Namun, wabah corona membuyarkan rencana mereka. Resepsi dan pemberkatan pernikahan terpaksa ditunda untuk waktu yang tak bisa diprediksi. Imbauan untuk tak menggelar keramaian membuat gedung dan gereja sama-sama tak bisa menggelar prosesi pernikahan. Kalau sampai Lebaran ini nggak selesai kasusnya, ini bakal agak panjang. Jadi akhirnya kita ambil keputusan agak jauh ngambilnya dari Lebaran. Lebaran itu kan Juni ya, kalau nggak salah Mei apa Juni. Jadi ya kita mungkin di 3 bulan akhir lah ya, mungkin di antara Agustus, September, Oktober di situ sih. Oke. Tapi udah ngomongin itu juga mau vendor? Udah. Kita udah kontak semua vendor dan kita coba minta kunci tanggal karena ternyata vendor-vendornya sendiri dikontakin sama semua mereka, kliennya. Budi Tama punya pengalaman yang sama, namun ia bercerita akan tetap menggelar prosesi akad nikah di waktu yang sudah direncanakan jauh-jauh hari. Hanya resepsi saja yang akan ditunda. Namun Budi tak tahu kapan rencana resepsi itu bisa digelar. Naik dari pihak hotel dan vendor, itu mereka tidak ada masalah karena memang juga keadaan yang seperti ini, kita juga nggak bisa mengelak. So far pihak hotel sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Akhirnya diberi izin untuk maksimal 20 orang. Itu dari pihak perempuan, pihak laki, penghulu, dan yang lain yang berkepentingan, itu total maksimal 20. Wabah corona seakan menghadang serangkaian acara pernikahan. Penundaan juga berdampak pada vendor pernikahan seperti catering. Chelsea Catering misalnya mengaku harus kehilangan puluhan event hingga bulan Juni nanti. Kerugian belum dihitung, tapi bisa mencapai ratusan juta rupiah. Kini Chelsea harus memutar otak untuk tetap menghasilkan uang agar bisa membayar 40 karyawannya. Salah satunya dengan mulai menjual makanan lewat daring. Perusahaan intinya tidak ada penghasilan, tidak ada pendapatan apapun dengan kondisi seperti ini. Jadi karyawan pun membalikan lagi ke kita untuk yang terbaiknya untuk kita semua adalah seperti apa. Saya sih berharap di sini semua wabah pandemi COVID-19 ini bisa segera selesai, karena di belakang kami ini banyak yang menggantungkan hidupnya pada perusahaan. Jadi itu yang difikirkan sama kita. Apalagi sekarang kita akan menghadapi Lebaran dan THR. Nah ini yang masih digodok sama manajemen, sama kita yang terbaik. Perencanaan dan kreativitas kini jadi penting dalam mengelola bisnis di tengah wabah. Terlebih sebentar lagi Lebaran tiba. Pengusaha harus menyiapkan dana ekstra untuk membayar tunjangan hari raya. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta.